حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, janganlah engkau menjadi seperti wanita yang mengurai benangnya kembali setelah dia pintal dengan begitu kuat. Ketika seseorang sudah keluar dari bulan Ramadan, memasuki Idul Fitri, memasuki Lebaran, bukanlah di sana dia terbebas kembali seperti terbebasnya setan dari belenggunya. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, walaupun ayat ini terkait dengan masalah perjanjian, terkait tentang masalah transaksional, tapi ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwasannya transaksi kita dengan Allah di bulan Ramadan, agar kita taat kepada Allah, menjadi orang bertakwa kepada Allah, itu jangan dilepaskan, jangan diurai kembali, tercerai-berai kembali seperti perempuan yang mengurai kembali benangnya yang sudah terpintal dengan kuat. Ketika Idul Fitri itu datang, bukan kita kembali seenak perut kita bebas melakukan apa saja. Tapi ketika Idul Fitri itu datang, kita harus semakin kokoh, semakin bertambah, semakin bersemangat lagi. Karena potensi-potensi dan peluang-peluang kita untuk runtuh itu lebih besar dibanding kita berada di bulan Ramadan. Maka harus lebih kuat lagi upaya kita untuk menjaga amalan ketaatan kita selama di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri bukan hanya maknanya kembali berbuka atau kembali kepada kesucian. Idul Fitri adalah maknanya bagaimana kita ini menjadi manusia-manusia yang memiliki kejernihan pikiran, kesucian hati, dan juga keterbukaan pikiran dan keterbukaan hati. Jika Idul Fitri itu dimaknai dengan kembali berbuka, maka pemaknaan yang jauh di sana adalah bukalah hati dan pikiran kita. Mari kita lihat lebih jauh lagi, menatap kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang, terlebih nanti di akhirat kelak. Jika Idul Fitri itu dimaknai dengan kembali kepada kesucian, mari kita jernihkan pikiran dan hati kita. Jangan kita masukkan hal-hal yang akan membuat ruh, mengotori pikiran dan hati kita, karena itu akan berdampak kepada laku lampah kita, akan berdampak kepada tindakan-tindakan kita dan ucapan kita. Karena hati adalah pemimpin anggota badan, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-qalbu amirul jasad. Hati itu adalah pemimpin anggota badan. Jika itu baik, maka seluruh anggota badan kita, perbuatan dan ucapan kita akan baik. Dan jika itu rusak, maka seluruh anggota dan perbuatan kita dan juga ucapan kita tidak akan baik. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah sungguhnya di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika itu baik, maka akan baik seluruh perbuatannya, dan jika itu rusak, akan rusak pula seluruh perbuatannya. Ketahuilah itulah hati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri atau Lebaran juga mengajarkan kepada kita agar kita memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kita sebagai kaum muslimin puasa sama di tanggal 1 Ramadan, dan kita berlebaran pun sama di tanggal 1 Syawal. Ini menunjukkan kepada kita
bahwasanya kaum muslimin harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, persatuan dan kesatuan umat ini. Jangan bercerai-berai, jangan bertengkar. Perbedaan itu jangan menjadikan kita bermusuhan. Perbedaan itu jangan menjadikan kita melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Perbedaan itu jangan menjadikan kita umat yang hanya melakukan perkara-perkara yang destruktif. Justru perbedaan itu harus mencerdaskan kita, karena perbedaan itu sunnah kauniyah Allah yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Pasti dunia ini akan penuh dengan perbedaan, tapi orang yang cerdas itu adalah orang bisa mengelola perbedaan dan menghasilkan hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Janganlah bertengkar, jagalah persatuan dan jagalah kekuatan umat dan bangsa ini. Fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian bertengkar, maka kalian akan tercerai-berai dan akan hilang kekuatan kalian. Maka ini pesan yang kedua terkait dengan masalah Lebaran Idul Fitri, agar kita bisa memahaminya. Jika umat ini ingin kuat, jika bangsa ini ingin kuat, maka bukalah pikirannya, bukalah hatinya, jernihkanlah pikirannya dan jernihkanlah hatinya, dan juga jaga persatuan dan kesatuan umat dan bangsa ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.